Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada dalam dunia ini ya. Karena ya kita banyak mendengar saudara kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita yang Allah Subhanahu wa taala panggil ke hadiratnya. Dan ini tentu adalah sebuah duka ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan orang-orang tersebut, beliau-beliau berada dalam tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, walaupun kita sebenarnya tidak sehat-sehat betul ya, 2 hari yang lalu kita juga demam dan sebagainya ya, dan kita mencoba untuk berdiam diri di rumah, isolasi mandiri saja, karena alhamdulillah kita hanya merasakan demam dan demamnya sudah mulai turun. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan luar biasa, kesehatan itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita masih merasakan sehat, ketika Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, maka kita harus memaksimalkan nikmat sehat itu. Karena kalau kita tidak maksimalkan nikmat sehat itu, kita tidak gunakan ya. Jadi ketika kita masih sehat, ketika kita masih bugar, kita tidak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, maka ketika sakit itu datang, subhanallah, dan luar biasa ya. Ini jadi kalau pelajaran itu ada yang didapat dengan bangku sekolah dan sebagainya, sekarang kita banyak ngambil pelajaran itu dari perjalanan kehidupannya. Maka oleh karena itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, melalui video pendek ini saya ingin kembali mengingatkan terutama diri saya sendiri, ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, ketika kita masih punya kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan nikmat ini untuk melakukan atau membuat karya-karya terbaik kita ya. Karena kalau sudah sakit, apalagi sudah saatnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, semuanya berakhir gitu kan. Mari kita berkontribusi ya. Jangan sampai waktu-waktu kita berlalu begitu saja, terbuang begitu saja, dan kita hampir tidak punya kontribusi apa-apa, baik untuk diri kita, keluarga kita, untuk masyarakat kita. Maka kebanyakan makan ya. Ayo kita buat karya itu ya kan ya. Apapun kondisinya, sekarang kita tidak bisa berkerumun, maka ya di rumah kita tetap bisa berkarya, melakukan hal-hal terbaik. Kita tetap bisa memberikan sesuatu yang positif gitu kan. Nah, ini tetap harus kita lakukan. Jadi siapa bilang kita tidak bisa berkarya dalam kondisi pandemi ini? Bahkan banyak juga teman-teman kita yang secara produktivitasnya meningkat selama pandemi ini, karena ketika di luar pandemi ya kan, dia terkesan santai ya, biasa-biasa saja, karena segala sesuatu yang mudah untuk didapat ya kan. Tapi di pandemi tidak, di kondisi sekarang tidak, semuanya harus berjuang kuat gitu kan. Siapapun itu, baik yang punya perusahaan besar ataupun yang punya UMKM, atau ya apalagi yang masyarakat menengah ke bawah ya, semuanya harus bertarung, semuanya harus fight. Maka oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini ya. Sakit itu luar biasa, sakit itu luar biasa, dan ketika kita tidak
tidak cepat mengambil ibrahnya. Kalau bisa kita ngambil pelajaran itu sebelum sakitnya sampai ke badan kita. Jadi sebelum kita kena sakit, sebelum kita kena sebelum kita kena oleh ujian pandemi ini berupa COVID-19 dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah lebih terdahulu dengan melihat kisah-kisah saudara kita yang ada di rumah sakit, ya. Kita lihat di TV-TV, di radio, di media cetak dan sebagainya, kan bisa kita lihat itu bagaimana luar biasa sahabat, luar biasa sekali ya, informasi yang kita dapatkan dari media, bagaimana pimpinan rumah sakit itu sudah semuanya ya sudah kewalahan, ya kan. Pegawai nakes itu sudah betul-betul kewalahan, dan tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya tertular oleh virus ini. Maka ayo sahabat, ayo kita gunakan kesempatan ini, jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Hal positif apa yang bisa kita tinggalkan? Mari kita bangun daya produktivitas kita dengan berbagai cara, ya kan. Ada yang melahirkan produk dan sebagainya, ya kan. Yang dulu terbiasa dengan bisnis offline, sekarang sudah belajar untuk bisnis online. Ini kan luar biasa. Yang dulu tidak pernah bersentuhan dengan internet, dengan gadget, sekarang sudah harus membiasakan diri untuk berinteraksi dengan dunia internet. Karena percaya atau tidak, ya, alam nyata ini, kalau saya bilang di kondisi pandemi ini, ya paling hanya 30%. Sementara alam itu banyak di alam yang tidak nyata, yaitu dunia maya gitu ya. Maka mari ayo kita belajar, kita persiapkan, ya. Mudah-mudahan ya di saat berat ini kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa berjuang. Semuanya berat. Semuanya mengatakan bahwa kondisi ini sangat berat. Ya, kalau kita akan menyalahkan kondisi, sudah terlambat. Ini kondisi sudah terjadi dan sudah 1 tahun lebih, maka sudah saatnya kita melahirkan produktivitas. Mau nggak mau, ya kan? Mau nggak mau, rela ataupun tidak gitu. Nah, maka mumpung lagi sehat, mumpung lagi kuat, ayo kita bangun produktivitas kita dengan maksimal. Jadi ikhwafillah, sahabat semua, kita harus maksimal, ya kan. Ya, ini kondisi bukan biasa-biasa saja kita. Kondisi ini sudah luar biasa. Maka kalau kita tidak memaksimalkannya, ya kan, kita tidak kita tidak siap dengan kondisi ini, maka siap-siap kita yang akan ditelan oleh virus ini. Dan kalau kita bertahan, kalau kita berjuang, kalau kita berusaha, ini punya jadi kalau dalam sebuah keluarga itu ada satu orang yang terus fight, yang terus berjuang dalam keadaan susah ini, dia masih tetap bertarung, maka dia akan memberi harapan kepada keluarga itu. Dan kalau keluarga itu punya energi, ya kan, dia tetap bangkit, bangun, maka dia akan membangun harapan kepada keluarga yang ada di sekitarnya. Nah, keluarga yang di sekitar ini pun terus bangkit, ya kan, mereka mempunyai energi, dan energi ini dirasakan oleh masyarakat lebih luas, maka tentu kita semua akan bangkit insyaallah. Jadi luar biasa, gunakan kesehatan, gunakan kesempatan kesehatan yang ada. Apapun yang bisa Anda perbuat, apapun yang bisa Anda lahirkan dengan nikmat sehat ini, produktivitas apa yang bisa
yang bisa lahir dari dia. Ayo, mari kita maksimalkan. Jadi jangan biarkan begitu saja berlalu, dan kita akan menyesal kalau kita tidak melakukan kreativitas. Saya merasakan bagaimana sakit itu luar biasa, ya kan? Luar biasa. Walaupun kami hanya isolasi mandiri saja di rumah, alhamdulillah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan imun, dengan menjaga makanan, kebersihan, segera Allah angkat penyakit ini. Ya, kalau ke rumah sakit kondisinya udah sangat luar biasa. Kondisinya sangat luar biasa. ICU sudah penuh, ya kan? Dan nakesnya sudah kewalahan. Maka setiap orang punya tanggung jawab untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang yang ada di sekitarnya. Mari kita bangkit, mari kita bangun, mari kita berkarya, mari kita melanjutkan sisa-sisa kehidupan ini dengan melahirkan produktivitas yang maksimal. Ya, kalau sudah kita lakukan maksimal, kita sudah berjuang sebaik mungkin, lalu ternyata ya kita endingnya, ya setiap orang pasti akhir dari cerita hidupnya adalah kematian, itu pasti ya. Tidak ada manusia yang kekal, pasti kita akan menjumpai nama kematian. Tapi tentu sebelum kematian itu menjemput, ya ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, ada karya yang ini bisa menjadi pegangan buat generasi seterusnya. Ayo, mari, belum ada kata terlambat, ya kan? Tidak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun, tetaplah untuk memaksimalkan nikmat kesehatan. Jangan tunggu sampai sakit itu datang, kita akan merasakan penyesalan nantinya. Demikian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.